Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Studio TV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu alat yang ada di samping sebelah saya ini. Apa itu namanya? Prompter. Apa kegunaan prompter? Mungkin kalian melihat pembawa acara ketika menyampaikan berita itu sangat lancar membawakannya. Jadi tidak ada jeda atau mungkin tidak ada seperti saya saat ini gitu. Jadi membacakannya sangat lancar. Ternyata ada bantuan yang namanya prompter. Nah, prompter ini seperti yang ada di samping saya ini pada kamera. Jadi prompter itu ada pada kamera. Jadi pada sebuah kamera ini konfigurasinya ada satu monitor yang ada di bawah ini. Berikutnya adalah cermin yang akan memantulkan atau membaca dari sini. Terus di belakang cermin ini, di bagian belakang ini ada kamera. Jadi seorang talent atau seorang pembawa berita itu dibantu oleh prompter ketika sedang produksi di depan ditangkap oleh kamera ini dengan membaca berita atau membaca naskah yang ada pada prompter ini sekaligus ditangkap oleh kamera yang berada di belakang cermin. Jadi kenapa ketika seorang talent atau seorang baca berita itu matanya menghadap ke kamera, tetapi ketika menyampaikan berita, ketika membuat sketsa atau apapun, kalau kita ngomong talk show dan lain sebagainya, itu ceritanya atau kata-kata yang keluar itu sangat jelas atau tidak berbelit-belit atau tidak ada dan sebagainya karena dibantu oleh prompter. Jadi prompter ini nanti ada naskah, bisa naskah berita atau naskah sketsa dan lain sebagainya yang akan membantu talent atau membaca berita di depan. Nah, ketika membaca juga ditangkap oleh kamera yang ada di belakang cermin ini. Jadi kalau bisa nanti dilihat dari konfigurasinya ini, konfigurasi kamera yang ada pada sebelah saya ini, kameranya tertutupi oleh ini tertutupi sehingga memang seakan-akan membaca ini, tetapi ya sembari membaca, sembari juga ditangkap oleh kamera. Nah, untuk prompter sendiri, kenapa bisa menampilkan naskah? Karena naskah ini kan biasanya di sini kan kalau kita lihat tulisan. Nah, tulisan tapi kok bisa ada di kamera, Bu, gitu. Ada di depan kamera. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan, ini adalah sebuah monitor. Dan monitor ini terhubung dengan PC yang dihubungkan oleh sebuah kabel. Yang kabelnya ini nanti terhubung oleh PC yang ada pada ruang produksi. Jadi ya semacam kalau kita pada satu PC itu menggunakan dua monitor. Jadi dua monitor. Yang pertama monitor yang ada di bagian produksi, yang kedua adalah monitor yang terpasang pada kamera ini. Sehingga apa yang kita baca di monitor di bagian produksi juga yang kita bisa baca di prompter yang ada pada ruang produksi. Selanjutnya kita akan membahas atau kita akan mengetahui kalau pada PC atau monitor yang ada di ruang produksi kita harus men-setting apa atau kita harus melakukan apa agar naskah yang sebelumnya sudah kita buat bisa ditampilkan di prompter ini dan bisa dibaca oleh talent atau pembaca berita sehingga membantu mereka dalam proses produksi. Baiklah, sekarang saya sudah berada di ruang produksi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa prompter itu terhubung dengan PC dan monitor yang ada di ruang produksi. Jadi pada ruang produksi ini ada satu monitor dan satu PC yang dia memang bertugas digunakan untuk mengendalikan prompter yang ada di ruang produksi. Jadi kita berada di ruang kendali, kita mengendalikan prompter, jalannya prompter atau jalan naskah yang nanti akan ditampilkan pada prompter yang ada di ruang produksi. Jadi saya selalu sebut, jadi saya berada di ruang kendali, tadi saya berada di ruang produksi. Sekarang, baik kita akan mulai bagaimana kita mengoperasikan dan menampilkan naskah berita ataupun naskah
yang nantinya akan membantu talent atau pembawa berita yang berada pada ruang produksi pada saat proses produksi. Pada ini tadi saya sudah sempat membuka, mari kita tutup saja. Nah, tampilannya pada monitor ini, maaf ya, masih Windows XP karena memang PC-nya udah PC lama, terus peralatannya juga sudah lumayan lama, tetapi insya Allah masih bisa kita gunakan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke program prompter, nah di sini bisa kita lihat ada 4 ya, ada EZPROMPT 6, ada EZPROMPT Help dan EZPROMPT Direct. Nanti yang kita gunakan yang atas EZPROMPT 6. Nah, sebelum kita buka program prompter, terlebih dahulu kita setting tampilan dari monitor atau PC nanti yang nantinya bisa dibaca atau membantu talent ataupun pembawa berita yang berada pada ruang produksi. Maka kita setting properties. Nah, ini kita tekan menu setting. Nah, pada menu setting di sini hanya satu monitor. Nah, nanti kita akan membuat 2 monitor. Sehingga kita tekan untuk secondary display. Nah, di sini kita centang ya. Kita pilih extend my Windows desktop onto this monitor. Jadi nanti akan terdisplay 2 monitor di monitor 1 dan monitor 2. Monitor 1 adalah monitor yang ada di ruang kendali. Monitor 2 adalah monitor yang ada pada ruang produksi, yang ada pada yang terhubung dengan kamera, dengan cermin yang ada pada kamera. Nah, ini saya sudah apply tadi sebelumnya, tinggal kita oke saja. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke program prompter. Kita double klik program prompter. Nah, di sini. Nah, tampilan pertama yang bisa kita lihat dari program prompter adalah seperti ini. Ada file, view, prompter, license, window, dan help. Untuk bisa menampilkan naskah yang ingin kita gunakan atau kita tampilkan pada prompter yang ada di ruang produksi, maka kita pilih menu file. Maka di sini ada pilihannya banyak, kita membuka dari mana, kita bikin baru, kita membuka dari file yang ada di dokumen atau partisi yang lain pada PC ini atau yang sudah ada. Kali ini saya akan menggunakan naskah yang sudah ada, yaitu export. Maka saya akan mengklik naskah export ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini bisa kita buat baru, bisa kita buat terlebih dahulu naskahnya. Nah, naskah yang saya pilih saat ini adalah naskah yang dilengkapi dengan tanda baca ya, tanda jeda lebih tepatnya. Jadi tanda jeda ini mungkin kalian sudah mengetahui dan sudah sangat hafal. Tanda jeda ini seperti apa. Jadi kalau 1 itu mungkin untuk menandakan koma, kalau 2 menandakan titik, dan seterusnya. Jadi kalau untuk membaca berita itu sangat terbantukan oleh tanda-tanda jeda seperti ini, sehingga intonasi yang akan digunakan akan dipakai pada saat membacakan naskah ini bisa teratur atau kita sudah tahu kapan kita akan menggunakan nada yang ini adalah nada untuk tanda koma ataukah untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, ini naskah yang saya gunakan saat ini adalah naskah yang seperti itu. Jadi selamat sore, kembali lagi bersama kami dalam acara seperti ini. Jadi naskah yang akan ditampilkan adalah naskah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memilih menu prompter untuk kita men-set apa itu. Kita pilih menu prompter, option. Selanjutnya kita pilih menu general. Nah, pada menu general option ini ada beberapa yang bisa kita atur dari mulai enable mouse motion. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, maka otomatis nanti ketika kita menggerakkan
mouse itu pergerakan dari naskah yang akan kita tampilkan sangat cepat. Ada reverse itu hubungannya dengan kebalik atau tidak naskah yang akan kita tampilkan pada prompter ini. Maksudnya kebalik atau tidak, kebacanya itu kebalik atau enggak, dari bawah ke atas, atau memang sudah benar tampilannya tampilan seperti itu. Terus monochrome text, yaitu teks yang monokrom. Nah, mirror prompter, right to left. Nah, right to left ini dari kanan ke kiri, itu biasanya karena mirror berarti kan tadi kita menggunakan cermin sehingga agar sama ya kanan kirinya, jadi mirror ya, seperti itu ya. Seperti ini aturan mirror. Center prompter text, prompter blank lines, prompter bullet dan seterusnya. Jadi ada bullet, ada blank line dan selanjutnya. Ada line spasi seperti kita menggunakan pada Word ya. Microsoft Word itu ada single, 1,5 line, double dan seterusnya. Di sini ada prompter color foreground, ada background. Ini background ini digunakan untuk tampilan pada prompter nanti, apakah backgroundnya kita pilih warna apa, bisa warna hitam dan seterusnya, banyak pilihan warnanya ya. Hingga kita nanti mau menampilkan apakah warna putih, hitam ataukah warna yang lain. Nah, di sini ada menu internasional RTOL. RTOL itu juga kalau tadi mirror prompter, kalau ini right to left, tapi bukan mirror, tapi melainkan seperti aturan pembacaan huruf Arab itu kan dari kanan ke kiri. Nah, kurang lebih itu internasional. Terus di sini juga ada right justify. Ini right justify berarti kanan ya, justify. Terus nah di sini prompter screen, dual screen ini juga jangan lupa untuk diklik seperti itu. Nah, pointer ada none, top line, second line, quarter, center, ada pilihannya. Marker style ada full, small, narrow, arrow dan seterusnya. Ada stopwatch. Nah, waktu nanti di prompter ini ketika kita jalankan atau kita play, maka ada waktu yang aktif. Ada bottom, ada continuous, ada below. Baik, ini akan kita klik sesuai dengan kebutuhan. Untuk kesempatan kali ini saya hanya mengklik reverse, mirror, single, top line, aktif, continuous, dan full. Baik. Selanjutnya, bagaimana menjalankan prompter? Maksudnya bagaimana agar prompter yang ada di ruang produksi itu naskahnya bisa berjalan. Kalau kita yang ada di ruang kendali kan kita bisa melihat naskah sepenuhnya, sedangkan yang berada di ruang produksi ya nggak bisa, karena memang tujuannya kan agar tulisannya besar dan kebaca oleh pembaca berita ataupun talent yang ada di depan, sehingga memang tulisannya besar-besar. Sedangkan kita yang ada di ruang kendali ya cukup dengan kita bisa melihat semua naskah yang memang akan ditampilkan atau akan disajikan di ruang produksi. Maka akan kita jalankan dengan kita menekan from now. Jadi kita tekan menu from now, maka nanti di ruang produksi si naskah ini akan berjalan, dan di situ akan ada waktu yang berjalan dari mulai kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Nah, ini akan saya tekan. Nah, bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, kita klik, nah dia akan berjalan. Berjalan. Nah, ketika tadi kita pilih menu yang terkait mouse, maka ketika kita bergerak, kita gerakkan mouse kita, maka pergerakan dari naskah yang ada di prompter ini akan berubah sesuai dengan gerakan mouse. Tapi karena tadi saya tidak mengklik menu mouse, maka pergerakannya hanya ketika kita mengklik sekali mouse, maka dia akan bergerak terus sampai dengan akhir naskah. Seperti saya sampaikan tadi, kalau tadi tampilannya kan hanya tampilan naskah biasa. Kalau menu prompter sudah dijalankan, sudah di play, maka tampilan naskah yang awalnya tadi satu halaman penuh itu akan ditampilkan seperti ini.
ini sampai dengan akhir. Jadi tampilannya memang besar, memang tujuannya kan membantu si talent atau pembaca berita dalam menyampaikan berita, atau dalam, kalau kita ngomong talent ya mungkin pada saat shoot iklan, dalam membacakan tagline iklannya atau yang lain, itu bisa terbantu dengan adanya prompter ini. Nah, ini prompter akan berjalan sampai dengan kalimat terakhir, sampai dengan akhir. Di sini juga kita bisa menuliskan highlightnya apa, kan nanti akan berbeda dalam menyampaikan atau intonasinya berbeda. Maka ini benar-benar sangat membantu si prompter ini untuk membaca berita atau talent yang berada pada ruang produksi yang sedang melakukan proses produksi. Kita tunggu sampai dengan akhir, karena memang karena tadi tidak saya ini. Nah, ini kita bisa gerakan dengan ini sampai selesai. Nah, kalau pada monitor yang ada di ruang kendali tidak ada menu waktunya, maksudnya tidak ada waktunya berapa. Tapi kalau di monitor yang berada pada ruang produksi ada waktunya. Untuk kita kembali ke menu prompter di awal, maka kita tekan escape. Nah, ini akan kembali ke menu. Nah, demikian penjelasan pada kesempatan kali ini tentang prompter. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan lain dengan pembahasan yang masih berhubungan dengan mata kuliah Studio TV 1, yang insya Allah mungkin kita akan membahas terkait Twitter yang sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Mungkin kita bisa membahas lower third dan chroma key. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.